Masih bingung gimana sih caranya membuat anggaran keuangan keluarga yang ideal? Coba tonton terus videonya sampai habis biar tahu referensi membuat anggaran keuangan yang oke. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Setiap orang atau setiap keluarga pasti akan mempunyai anggaran keuangan idealnya masing-masing. Tapi kalau kamu masih bingung, gak ada salahnya coba anggaran keuangan yang seperti ini. Yang pertama, anggaran rumah tangga. Banyak ahli yang menyarankan kamu mempertimbangkan rasio ideal saat menentukan biaya rumah tangga keseluruhan, seperti biaya KPR, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Banyak yang menyarankan biar biaya ini nggak melebihi 30% dari anggaran kamu. Bahkan beberapa di antaranya menyarankan biar nggak lebih dari 25%. Tentu aja kamu akan menemukan banyak biaya lain, misalnya aja biaya kebersihan, seperti alat pembersih rumah tangga, dan sebagainya. Oleh karena itu, para ahli menyarankan kamu mengadopsi aturan 50-30-20 untuk menganggarkan after tax income atau pendapatan setelah dipotong pajak kamu. Kamu bisa fokus pada 3 area pengeluaran, yaitu kebutuhan hidup atau rumah tangga, pengeluaran fleksibel, dan tujuan finansial jangka panjang. Alokasikan 50% dari pemasukan kamu untuk kebutuhan hidup atau rumah tangga. Kalau kamu mengadopsi aturan ini, sebagian pemasukan kamu akan dialokasikan untuk kebutuhan lain untuk menjalankan rumah kamu, seperti makanan dan transportasi, termasuk bahan bakar. Alokasikan 30% dari pemasukan kamu untuk pengeluaran fleksibel. Kategori pengeluaran ini termasuk hal-hal yang kamu pengenin meski nggak dibutuhin, misalnya aja hadiah ulang tahun, tiket nonton bioskop, gym membership, uang ngopi, dan sebagainya. Alokasikan 20% dari pemasukan kamu untuk tujuan finansial jangka panjang. Kamu harus mulai mengalokasikan sebagian pemasukan untuk dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan bagi buah hati kamu, serta untuk melunasi seluruh utang. Bagian ini bisa disimpan di tabungan, dan akan lebih baik kalau disimpan di produk investasi yang punya tingkat likuiditas yang tinggi, seperti reksadana. Yang kedua, anggaran biaya transportasi. Biaya transportasi bukan hanya soal cicilan mobil atau kredit kendaraan bermotor aja, tapi termasuk biaya servis, perbaikan, dan bahan bakarnya. Kalau kamu nggak punya kendaraan, maka biaya ini bisa termasuk biaya transportasi, misalnya kendaraan umum atau tiket kereta dan bus. Kalau arah kantor kamu dan pasangan satu arah, lebih baik kalau misalnya kamu menggunakan satu kendaraan aja. Selain hemat bahan bakar dan biaya servis, kebiasaan ini akan membuat kamu dan pasangan lebih menikmati waktu bersama. Saat kamu mengganti kendaraan, Drew Foots, seorang perencana keuangan Market Street Wealth Management Advisor di Indianapolis, menyarankan kalau kamu memprioritaskan kendaraan yang bisa diandalkan dan terjangkau harganya. Kalau kendaraan yang biasa aja bisa nyaman, kenapa harus kendaraan mewah? Dan mungkin kamu bisa mencari kendaraan bekas yang masih layak untuk menekan budget. Yang ketiga, anggaran makanan. Christine Stevenson Seal, selaku financial coach dan juga pemilik Advocate Financial Coaching, menekankan kalau biaya makanan sehari-hari tidaklah menjadi alasan untuk pemborosan. Kalau kamu bisa menghemat uang makan kamu dan keluar tanpa mengesampingkan kesehatannya, kenapa enggak? Yang penting bisa memenuhi aspek 4 sehat 5 sempurna. Menurut Caden Rotten, pendiri website perencana keuangan Dimedebt.com, merekomendasikan kamu untuk mengalokasikan 8% pemasukan kamu untuk kebutuhan makanan sehari-hari dan 4% untuk anggaran makanan di luar. Alternatif lainnya, kalau kamu mengalokasikan 9-12% pemasukan kamu untuk biaya belanja di supermarket dan 0% untuk makan di luar. Jadi bukan hanya menghemat, kamu juga bisa lebih sehat. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui deh. Yang keempat, persiapan dana pensiun. Kebanyakan orang tidak memperhatikan, bahkan cenderung nggak peduli dengan masa pensiunnya nanti. Mungkin karena merasa masih muda dan merasa belum penting untuk memikirkan masa tua yang belum tergambarkan seperti apa. Justru paradigma seperti ini bahaya, karena kalau misalnya kita lihat lingkungan sekitar, banyak loh orang tua yang hidup nggak berkecukupan karena nggak memiliki uang pensiunan. Ya, ini juga salah satu akibat dari tak acuh dan tidak mempersiapkan masa pensiun. Kalau kamu seorang pengusaha atau karyawan swasta yang notabene tidak mendapatkan jaminan pensiun dari negara, kamu wajib mempersiapkan anggaran untuk dana pensiun. Kamu bisa buka aplikasi Finansialku dan mulai merencanakan dana pensiun pada menu rencana keuangan. Kamu akan dituntun berapa sih yang harus kamu anggarkan tiap bulannya untuk dana pensiun ini? Dan sebenarnya investasi apa sih yang cocok buat kamu?
Kamu juga bisa konsultasi langsung dengan perencana keuangan yang udah tersertifikasi. Dan kalau kamu mau upgrade ke premium, jangan lupa pakai kode promo TOP5FINKU. Yang kelima, dana darurat. Dana darurat menjadi komponen paling penting untuk dianggarkan. Kenapa sih? Jawabannya simpel, masa depan gak ada yang tahu. Gak ada yang bisa menjamin kita akan selalu sehat dan terhindar dari musibah, iya nggak? Dana darurat merupakan dana terpisah yang perlu disiapkan untuk menghadapi berbagai keadaan darurat, seperti terjadinya PHK, kebutuhan biaya karena sakit sehingga kamu nggak dapat bekerja, biaya untuk kecelakaan, dan kejadian tak terduga lainnya. Lalu berapa besar sih dana darurat yang perlu kamu siapkan saat baru memulai kehidupan rumah tangga? Kalau masih single, maka sediakan dana darurat 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau udah berkeluarga atau telah berkeluarga dengan 1 anak, minimal 9 kali pengeluaran bulanan. Kalau udah berkeluarga dengan 2 anak atau lebih, maka sebaiknya sediakan dana darurat 12 kali pengeluaran bulanan kamu. Nah, kalau kamu udah menyadari pentingnya dana darurat, ada baiknya segera persiapin dari sekarang. Kamu bisa menggunakan beberapa cara mudah mengumpulkan dana darurat ini. Tunggu apa lagi? Yuk, mulai rencanakan keuangan kamu dan buat anggaran keuangan kamu ataupun keluarga kamu. Dengan kemudahan teknologi, kamu bisa menggunakan aplikasi Finansialku buat bantu menganggarkan dan merencanakan keuangan kamu. Oke deh, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. See you at the next video. Bye-bye.